di-like, terus di-subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Frekuensi. Suka heran kok sama percintaan zaman sekarang nih. Mulai dari aku dengar curhatan temen aku, suka heran gitu. Tingkah pasangannya senyebelin itu, tapi dia masih sesayang itu. Aduh. Tapi please, kalau udah nemu yang merasa bersyukur punya kalian, merasa cukup dan bisa sadar dia tuh keadaan kamu lagi sulit, terus tahu karakter kamu masih bisa setia bertahan, gak memilih yang lain demi yang lebih. Karena gini loh, orang yang begitu tuh gak minta hal yang lebih, cuma minta dihargai aja. Ya sekalinya dia kecewa tuh, ya sudahlah, ditelan bumi. Orang yang udah terlanjur kecewa, misalnya contohnya konflik parahnya nih, orang ketiga. Emang kalau udah gak sama kamu, terus dia bakal nyesel? Ya jelas enggak dong. Sedih pasti iya. Seterusnya dia bakal sadar. Karena apa? Kamu itu gak semenarik itu untuk dihargai balik. Memang waktu itu dia secinta, sesayang itu sama kamu. Ya tapi jangan harap orang yang benar-benar baik akan mau kembali lagi ke orang yang udah jelas-jelas salah. Lagi pula orang begitu harus dikasih pelajaran tuh, biar mikir kalau nemu seorang gak semudah itu berperilaku seperti itu. Seseorang yang sukanya jelalatan sana sini, orang begitu tuh harus ditolak mentah-mentah biar nyes gitu. Jangan sok kecantikan ataupun sok kegantengan. Gayanya meja muka di mana-mana demi mendapatkan cabang. Oke, gini. Banyak lagi tentang hal lain. Entah seperti karakternya yang nyebelin, yang ngebuat tuh emosi sama tingkah lakunya. Ya pasti tetap tersenyum menanganinya. Semoga dari hal-hal kejadian bisa belajar tuh, bisa saling bimbing. Dan mungkin emang tugas kamu sebagai pasangannya mengingatkan untuk memperbaiki. Tapi tolong banget ya, bisa sadar, bisa diajak kerja sama. Setiap orang memiliki ruang dalam permasalahan hidup lainnya. Jadi setidaknya senyebelin-nyebelinnya bisa jadi tempat gitu. Karena juga kan ada yang konfliknya karena emang sebenarnya dia masih sama-sama sayang. Ya tapi ada aja gitu masalah yang datang yang bikin hubungan tuh gak baik. Mikir lagi sih, kalau mulai awal perkenalan, terus penyesuaian dan penggabungan karakter. Contohnya seperti kalian sama-sama tahu karakter baik buruknya. Apakah bisa sama-sama menyesuaikan? Karena
kalau setiap orang penilaiannya tuh beda-beda. Ada yang terima karakter jeleknya, ada yang pula gak terima. Ada yang juga terima finansialnya, gak lebih. Ada juga yang begini tuh dipermasalahin, gak terima. Ada juga yang terima fisiknya, ada juga yang enggak. Dan ada yang terima egoisnya kalian, dan ada juga yang enggak. Banyak kan penilaian orang itu. Nah, tinggal bagaimana kamu. Dia menilainya dari segi mana terhadap kamu. Apakah yang dia nilai ini kamu sanggup menyanggupi? Atau malah menurut kamu nih penilaian yang dia punya itu nggak wajar? Nerima padanya bukan berarti kalian tahu hal-hal yang kalian punya buruk bisa menyakitinya. Kalian tuh membiarkan dia lapang dada untuk menerimanya. Oh, tentu saja bukan begitu. Yang ada perlu dipertanyakan, kok bisa setega itu? Karena gini loh, ada hal emang murni dari sana yang untuk diterima, ada juga hal yang tidak patut diterima, padahal hal itu bisa diperbaiki, bisa diulas lagi. Kalau ada seseorang minta yang menerima apa adanya, sendirinya bisa nerima balik keadaan kamu nggak? Yang anggap orang lain itu nggak bisa terima gitu. Kalian tapi bisa nerima. Kalau ada hal kesalahan, kalian juga jangan balas hal yang sama. Kenapa jangan? Karena kamu sama aja dong. Malah dia makin merasa yang dilakukan itu nggak merasa tuh bersalah. Karena kalian juga membalasnya dengan hal yang sama. Ya kalau kalian merasa hal itu nggak bisa toleransi lagi, kalian ya baik aja. Daripada begitu, malah makin gak ngebuat dia mikir atas kesalahannya. Nah, jadi soal menerima apa adanya, kita nggak bisa juga prediksi secepat itu, nggak bisa tuh. Yang namanya kita baru awal-awal udah nebak gitu. Wah, dia tuh emang menerima apa adanya. Gak bisa kayak gitu. Karena gini loh, kalau baru awal yang dia lihat terhadap kamu baru sedikit, belum lewati banyak hal yang panjang gitu, lewat masalah yang panjang. Nah, jadi kalau mau nyari yang nerima apa adanya dengan diri kamu, harus memulai proses yang panjang dulu. Seperti kamu membangun hubungan yang lama. Di situ, tanpa kamu sadari dan kamu inget-inget lagi, ternyata banyak hal terhadap dia yang menerima padanya tentang diri kamu. Kalau enggak gini aja, kalau merasa diri kamu belum punya kecukupan yang penghasilan yang lebih atau apa yang lain, berarti harus kerja yang giat, bukan nyari yang nerima apa adanya. Karena kalian gak bisa prediksi secepat itu. Belum tentu dapet juga secepat itu.
Hubungan itu emang bikin pusing, tapi bikin bahagia juga, bikin banyak hal-hal rasanya. Tapi perlulah yang namanya kalian tuh bersyukur atas apa yang pasangan kalian tuh perlakukan baik, lembut, sabar, tabah, dan lain-lain. Hal-hal yang ngebuat, wah, kok merasa senyaman ini ya sama dia? Setia itu penting karena diri kita itu jadi semakin belajar yang namanya menghargai keberadaan seseorang. Yang kita anggap dia seseorang yang spesial, mulai dari ketemu orang yang jahat itu menyakitkan. Jadi kalau lagi ada yang baik itu dijaga kesetiaannya. Kalau nggak dapet orang baik lagi kan gimana? Nanti nyesel. Nanti malah bilangnya semuanya sama aja pas masa percintaan, semuanya nggak bisa dipercaya. Kalau kamu setia itu nggak akan rugi kok. Karena yang aku tahu nih, semakin kamu seringnya setia jika jalani hubungan dengan seseorang, nanti semakin kamu didekatkan kebahagiaan dikasih pasangan yang baik. Ya mungkin kalau lagi apes nih, dapet yang buruk, kamu anggap aja hal yang pernah kamu alami jadiin pelajaran. Apa yang perlu dihati-hati ke depannya kalau memilih pasangan. Setia itu meningkatkan kualitas diri kita loh. Karena gak semuanya orang tuh punya prinsip yang bagus. Orang yang punya prinsip ya, dia bisa punya pola kehidupan terarah yang bagus. Hey, inget, nemu yang nyakitin tuh stoknya di luar sana tuh banyak, tinggal nyomot aja pakai kresek merah tuh. Dari yang nyakitin tuh banyak. Tapi yang setia bisa jaga komitmen itu susah dicari, hampir punah ya kan. Dan juga perlu kalian ketahui juga, setia itu bukan seberapa lama kalian bertahan. Tapi setia itu yang bisa menjaga hatinya dari si penggoda si gatel. Satu lagi nih, inget nih, jatuh cinta itu mudah, tapi menjaga kesetiaan itu susah ya kan. Jatuh cinta itu gak ada alasannya tuh tiba-tiba datang dengan sendirinya tanpa kalian rencanakan. Nah, tapi kalau kesetiaan itu kalian harus yang merencanakan hal-hal yang membuat kalian tuh tetap erat dan menghindari hal-hal yang bisa bikin rusak hubungannya. Nah, ini bagaimana halnya kesadaran pasangan kalian untuk mengendalikan semuanya biar mempunyai nilai-nilai effort yang baik itu terhadap kamu. Setidaknya kamu merasa kamu tuh berharga di depan mata dia. Dia tuh seseorang yang bersyukur dimiliki oleh seseorang seperti kamu. Bangga, wah, orang mempunyai seorang seperti kamu yang harus dijaga nih perasaannya gitu. Oke, sampai di sini paham kan? Ini udah sangat jelas-jelas, sejelas-jelasnya
Kalau pasangan kalian gak paham-paham, Ruqyah aja tuh teman-teman.